lupa siapin apa? Alkitab, katekismus, dan duduk dengan baik. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Sekarang kami masih boleh beribadah meskipun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami boleh semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita bersama-sama memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 334. Ayo semuanya dibuka buku ND Sekolah Minggunya nomor 334, Patik Paupaton. Anak-anak sekolah minggu, sekarang saatnya kita membaca ayat bulanan yang diambil dari mana? Lukas 14 ayat 13. Kita sama-sama membacanya ya. Lukas 14 ayat 13. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, setelah tadi kita membaca ayat bulanan, sekarang saatnya kita bersama-sama menyebutkan hukum Taurat yang diambil dari kita
4. Kita sama-sama menyebutkan ya. Tita yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan untuk minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Berkuasalah Tuhan atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Sudah dibuka Alkitabnya? Kita sama-sama membacanya ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, setelah tadi kita membaca firman Tuhan, sekarang saatnya kita menyaksikan video tentang firman Tuhan untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Ada seorang gembala memiliki 100 ekor domba. Ia sangat menyayangi domba-dombanya. Seperti biasanya, ia menuntun domba-dombanya untuk mencari rumput yang segar untuk dimakan. Namun suatu ketika, pada saat ia memberi makan domba-dombanya, ada seekor domba yang lebih asyik menikmati hal lain sehingga membuatnya hampir jatuh ke dalam jurang dan tidak bisa kembali kepada sang gembala dan domba-domba yang lain. Ketika hari menjelang sore, sang gembala menggiring domba-dombanya untuk kembali ke kandang.
Seperti biasanya, setiap kali ia memasukkan domba-dombanya ke kandang, ia selalu menghitung jumlah dombanya. Apakah domba-dombanya sudah pas 100 ekor atau belum? 1, 2, 11, 23, 87, 99. Hah? 99? Kemana dombaku yang seekor lagi? Aku harus mencarinya. Setelah menyadari bahwa ada seekor dombanya yang hilang, sang gembala pun meninggalkan 99 ekor dombanya dan bergegas mencari seekor dombanya yang hilang. Ia terus berjalan, menyusuri tempat-tempat yang ia lewati, namun tidak ia dapati. Ia merasa sangat sedih, dan di saat ia merenung, terdengar sayup-sayup suara domba yang cukup jauh. Dengan tidak berpikir panjang, sang gembala bergegas mencari asal suara itu. Kebahagiaan di hatinya muncul ketika melihat domba yang ia cari. Ia mengulurkan tangannya untuk menolong domba itu, dan dengan hati yang gembira, ia membawa dombanya pulang, karena dombanya yang hilang telah ia temukan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dan akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana videonya? Seru bukan? Seru kakak. Nah, kakak-kakak, menurut kakak-kakak nih, bagaimana videonya tadi? Gimana Kak Wati? Tadi ceritanya tentang domba yang hilang kakak. Tentang domba yang hilang. Kalau kakak Pelito? Nah, tadi ceritanya ada domba yang setia mengikut Tuhan Yesus. Coba kakak, kita mau jadi anak yang setia bukan? Pasti dong. Adik-adik di rumah juga harus menjadi anak Tuhan Yesus yang setia. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Ajar kami Tuhan untuk jadi domba-domba Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.